Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Research Time with Aan. Oke, kali ini kita akan membahas video saya yang sebelumnya, begitu ya. Melanjutkan begitu, yang akan saya bahas hari ini adalah tentang bagaimana cara melakukan selective coding dalam teknik analisis data grounded theory. Tentunya diharapkan teman-teman dapat melihat atau menonton video saya sebelumnya tentang mengenal grounded theory dan bagaimana melakukan open coding. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana melakukan selective coding. Nah, bagaimana selective coding itu di sini akan saya paparkan dan semoga teman-teman dapat memahaminya begitu. Nah, di sini research time with Aan dan grounded theory di bagian 3 yaitu melakukan selective coding. Nah, selective coding ini adalah tahapan dalam grounded theory di mana kita memilih kode-kode inti, memilih kode-kode yang sama menjadi satu kode utama begitu. Jadi ada beberapa kode nanti jadikan satu kode sebagai kode utama yang akan kita deskripsikan, yang akan kita ungkap begitu. Nah, di sini bagaimana melakukannya? Nah, pertama-tama teman yang jelas harus membaca kembali tabel open coding yang telah dibuat ya, secara terus-menerus sampai menemukan kode inti atau menemukan kode yang memiliki kesamaan makna. Nanti contohnya saya jelaskan. Sehingga ada beberapa kode yang dicatat menjadi satu kode saja. Misal kode A, B, C, D itu menjadi kode 1. Nanti kode E, F, G, H itu menjadi kode 2. Nah, seperti itu. Itu kode intinya begitu ya. Nah, kemudian silahkan teman-teman membuat tabel selective coding. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, setelah teman-teman membuat ke 1 dan 2, silahkan catat hasil pencarian kode inti pada tabel selective coding. Nah, ini akan menuju tahap selanjutnya begitu ya pada video selanjutnya nanti. Nah, di sini kita langsung saja akan saya tunjukkan seperti apa cara melakukan selective coding. Nah, di sini akan tunjukkan terlebih dahulu tabel open coding saya sebelumnya begitu ya, seperti ini. Nah, pada bagian saya beri tanda merah, kemudian kuning, hijau, biru, pink, kemudian hijau toska ini ya. Nah, ini adalah beberapa kode yang sudah saya tandai untuk menjadi satu kode inti. Misal, mengikuti privat matematika, kemudian memiliki aktivitas belajar selain sekolah umum misalnya. Nah, ini akan saya jadikan satu kode, misalnya saya pilih salah satu, mengikuti privat matematika. Nah, di sini akan saya mungkin memilih lebih spesifiknya adalah mengikuti privat matematika, betul, agar lebih jelas. Karena memiliki aktivitas belajar selain itu mungkin ada banyak hal begitu ya. Misalnya sekolah madrasah, sekolah agama, atau privat matematika pun bisa, begitu ya. Atau apabila ingin yang lebih umum, begitu bisa saja memilih nomor 3, begitu ya. Agar lebih nanti mungkin teman-teman bisa mendeskripsikannya, begitu tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi saya akan coba mungkin hapus yang nomor 2, begitu. Nah, jangan lupa di tabel open coding ini buatlah tabel dua tabel begitu ya, open coding. Jadi open coding yang awal yang belum diedit seperti ini ada, open coding yang baru untuk teman-teman buat selective coding ada, begitu, agar tidak bingung mana tabel open coding saya udah saya ubah, jangan sampai seperti itu. Ini saya udah buat cadangannya begitu. Nah, kemudian 4 dan 13 dan 12 ya, akibat ketidaknyamanan sekolah saat cuaca buruk. Nomor 12, cuaca buruk berdampak pada kegiatan sekolah dan semangat belajar siswa untuk belajar di sekolah. Nah, ini saya anggap sama begitu ya, atau memiliki kesamaan makna. Sehingga saya mungkin milih nomor 4 dihapus saja karena saya ingin memilih nomor 11 begitu ya. Kemudian nomor 15, 23, 24, 25 begitu ya. Nomor 23, 25 begitu. Kemudian 36. Nah, ini 41 menurut saya memiliki kesamaan makna begitu ya. Tinggal teman pilih
mana yang ingin dihapus, termasuk nomor 24 dengan nomor 24 dengan 42, bersifat penuh perhatian, pengamat yang baik, kemudian perhatian dan pengamat yang baik ini mungkin saya temukan di 2 data gitu ya, ada di operasi siswa MSH dan juga di Juatun, di JWT begitu ya. Nah ini tidak apa-apa, kita kan pertama menemukan banyak data begitu ya, baris A, B, C, D, ternyata memang berulang, bagaimana kita bisa pilih data ini. Nah ini menunjukkan bahwa data saya sudah jenuh begitu ya, ada 2 data yang sama atau berulang, ini artinya jenuh. Nah ini bisa kita lakukan selective coding nanti begitu. Nah ini misalnya saya ingin hapus saja yang ini begitu. Nah, sampai di sini semuanya kita lakukan seperti itu. Sampai di sini saya memiliki 588 data ya untuk open coding saja begitu. Ada 588 data, dan ketika di selective coding, hasil final selective coding saya ini adalah hasil selective codingnya ya teman-teman. Nah, di hasil selective coding ini saya dapatkan sebanyak, sebentar saya full screen dulu. Nah, di selective coding ini ya teman-teman, dari misalnya ini teman bisa lihat ya, ada malas mengerjakan sama matematika, tidak percaya diri dengan jawaban sendiri, menyerah dengan usaha yang telah dilakukan, macam-macam dianggap sulit. Ini kode-kode yang sangat berbeda begitu ya, dari yang sebelumnya memiliki banyak kesamaan begitu. Kemudian ada banyak sekali di sini teman-temannya. Ini hasil saya melakukan selective coding dari 588 data dengan tabelnya seperti ini untuk selective coding, dan setelah saya lakukan selective coding ini didapatkan hanya 236 data ya dari 588. Saya kerucutkan, saya selektif, saya seleksi, saya fokuskan, karena selective coding ini ada juga menyebutkan sebagai focus coding begitu ya. Nah, di sini saya temukan hanya 236 dari 588. Caranya seperti tadi, kalian baca, setelah dibaca kemudian buat cari beberapa kode yang sama, pilih mana yang penting, mana yang intinya, mana yang menjadi fokus yang akan diteliti. Nah, kemudian teman-teman bisa simpan dalam tabel selective coding. Baca lagi di selective coding ini karena bisa saja teman-teman kelewat menemukan data yang berbeda karena kita yang sama begitu, karena kita melakukan secara manual. Berbeda kalau kita melakukan secara otomatis dengan aplikasi Atlas Tisti ataupun dengan NVivo. Nah, begitu ya. Silakan teman pilih. Bagi saya, dengan manual saya bisa lebih memahami makna saya ketika nanti makna penelitian ini, dan ketika di sidang kita bisa menjawab dengan lancar. Bagi saya seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana melakukan selective coding grounded teori. Nah, di sini selanjutnya nanti saya akan bahas kembali tabel theoretical coding begitu ya, kelanjutan dari selective coding untuk menuju pengumpulan temuan kita dalam grounded teori. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.